Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Zahira Ramadina dengan NIM C2401201019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya dapatkan dari perkuliahan metode model dan simulasi, yaitu materinya pengaplikasian program Stella dalam pembuatan causal loop diagram. Jadi di sini saya akan membuat ulang dari program yang telah dilampirkan oleh tim asisten, yaitu pada model B. Jadi yang dibutuhkan itu ada stok, dan stok ini merupakan hasil dari suatu akumulasi, di mana fungsinya itu untuk menyimpan informasi berupa nilai suatu parameter yang masuk ke dalamnya. Dan untuk stok pertama ini kita beri nama water on cover. Nah, udah. Selanjutnya, setelah kita sudah membuat stok yang pertama, kita hubungkan stok pertama ini dengan menggunakan flow. Jadi kita tarik keluar, berarti ini si flow-nya ini mempengaruhi water uncover ini secara minus, yaitu mengurangi jumlah stok si water uncover. Dan flow ini sendiri memiliki aliran, yaitu dapat menambahkan atau mengurangi stok dan sesuai dengan arah panah yang kita arahkan. Kalau keluar seperti contoh yang saya buat, itu berarti mengurangi stok si water uncover ini. Dan untuk flow-nya sendiri kita beri nama precipitation. Oke. Dan kalau kita udah beri nama, kita hubungkan flow yang sudah kita buat menggunakan dengan stok yang baru itu. Gimana untuk menggabungkan atau mengkonekkan dari stok yang baru ini ke stok yang sudah kita gabungkan dengan flow, yaitu dengan mendrag lama dan lihat di bagian si awan atau ujung dari panahnya itu kalau sudah terarsir berarti mereka sudah terkoneksi. Oke. Lalu yang stok berikutnya kita beri nama dengan water in paint. Oke. Setelah sudah kita beri nama semua, kita hubungkan lagi dari stok satu dengan stok yang lain gitu kan, menggunakan bantuan flow yang sama. Caranya juga sama, kita menarik keluar, berarti si flow ini mempengaruhi water in paint itu negatif atau mengurangi jumlah stok. Dan untuk si flow-nya ini kita beri nama dengan evaporation. Oke, evaporation. Nah, berarti kalau evaporation itu dipengaruhi oleh apa? Dan di sini kita menggunakan fungsi dari converter. Converter sendiri itu mempunyai fungsi yang sangat luas. Pokoknya secara umum tugas converter ini adalah mengubah suatu input menjadi output. Dan converter yang kita gunakan pada contoh yaitu dua. Yang pertama itu kita beri nama water temperature. Lalu untuk yang satu lagi kita beri nama dengan amount of evap per degree C. Oke, sudah kita buat, berarti dua komponen ini mempengaruhi si flow. Jadinya si inputnya ini adalah si konverternya yaitu water temperature dan mengakibatkan untuk si evaporation ini. Oke, sudah kita buat. Selanjutnya kita menambahkan stok lagi untuk contohnya. Itu caranya sama, di drag hingga awannya ini berbentuk seperti terarsir, kemudian kita drag ke atas karena kita ingin membuat seperti kotak. Oke, seperti ini. Tapi karena kita akan menggabungkannya lagi, nanti ini agak naikkan dulu. Oke, untuk stok yang ini kita beri nama water in air. Nah, berarti stoknya si water in air ini akan bertambah jika adanya proses si evaporasi ini. Kemudian kita menghubungkan nih si water in air dengan water uncover menggunakan bantuan flow lagi. Berarti jumlah air yang ada di udara ini berpengaruh nih terhadap jumlah air yang tertampung gitu kan. Ini kita agak turunin dikit karena kita mau terlihat rapi. Ya pokoknya dirapihin seperti ya semenarik mungkin. Dan water in air ini akan berkurang jumlahnya dipengaruhi oleh kondensasi. Oke, udah terhubung semua kan? Tapi kita mau menggunakan lagi nih si konverternya ini di tengah-tengah karena ini adalah kunci dari elemennya itu akan berhubungan gitu, yaitu kita beri nama dengan total water. Oke, selanjutnya karena kita sudah membuat elemennya, karena ini masih belum jelas atau tergambarkan secara rapi, maka kita menggunakan bantuan dari si konektor ini. Dan konektor ini memiliki fungsi untuk menghubungkan elemen-elemen dari suatu model. Jadi untuk contoh model kedua ini kita akan menggabungkan dari water uncover ini ke si
precipitation ini. Kemudian kita akan menggabungkan lagi elemen dari water uncover ke total water. Oke, ada lagi nih hubungan dari si water in air ini ke condensation. Selanjutnya water in air ke total water lagi. Dan yang terakhir ada water in paint kepada total water. Sudah komponen utamanya sudah kita buat, tapi ada nih komponen yang belum kita gabungkan, yaitu di proses evaporasi. Karena di sini kan si temperatur air itu mempengaruhi dari proses evaporasi, dan amount of vapor decrease-nya ini juga mempengaruhi si evaporasi ini. Berarti kita konekkan ke evaporasi dua-duanya. Oke, kalau udah, ini bisa kita rapikan ini dengan turunan. Oke, sudah semua elemen yang kita buat. Selanjutnya kita klik model. Nah, pada bagian model ini terdapat banyak tanda tanya atau kita belum dapat melihat grafik terusan dari hasil yang sudah kita buat. Jadi yang harus kita lakukan yaitu caranya untuk menghilangkan tanda tanyanya itu, jadi saya coba dari water in paint dulu, yaitu caranya klik 2 kali dari tanda panahnya, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk water in paint ini sendiri kita coba masukkan 100 ml sesuai dengan contoh yang sudah diberikan. Oke, dan tanda panahnya akan hilang. Kemudian kita coba ke precipitation di sini, klik 2 kali sama. Caranya itu adalah 0,5 kita kalikan dengan water uncover yang ada di atasnya. Oke, tanda panahnya juga sudah berhasil hilang. Kemudian kita mau mencoba di bagian evaporation-nya lagi di sini yang di bawah. Rumusnya itu adalah water temperature dikalikan dengan amount of vapor decrease. Oke, tanda panahnya tanda tanyanya juga ya sudah hilang. Kemudian kita coba masukkan ke water temperature nih yang ada di bawah si evaporation, yaitu klik 2 kali, kemudian kita masukkan angka 100, klik OK. Untuk nilai amount of vapor decrease-nya ini kita klik 2 kali juga, lalu kita masukkan 1 dibagi 20. Oke, kita klik OK, dan tanda panahnya juga sudah selesai. Jadi kita akan selesaikan untuk menghilangkan tanda tanyanya. Selanjutnya coba kita mau membuat rumus di water in air ini. Rumusnya itu adalah evaporation ditambah dengan dikurang dengan condensation. Oke, sekali aja. Nah, kita hapus, kemudian kita klik OK. Nah, di sini masih ada salah nih, jadi kita masih belum bisa mengkonekannya. Oke. Kenapa? Jadi kita harus masukkan dulu nih si nilai-nilai yang masih bertanda tanya ini dulu. Coba kita menggunakan yang condensation terlebih dahulu di sini, yaitu rumusnya 0,5 dikalikan dengan water in air. Oke, sudah, kita klik OK. Nah, bisa kan? Sekarang kita mau coba yang water on cover. Sama, klik 2 kali, kemudian kita pilih lagi yang condensation dikurang sama si precipitation. Nah, kita klik OK. Oke, sama lagi seperti kejadian yang di water in air. Berarti kita coba dulu pakai yang di total water. Dan total water ini rumusnya gimana? Rumusnya itu adalah water in air ditambah dengan water in paint, lalu ditambah lagi dengan water uncover. Jadi ini adalah total dari keseluruhan air gitu yang ada. Oke, bisa jadi kita akan menyelesaikan 2 tanda tanya yang tersebut. Oke, karena di sini tanda tanyanya sudah pada hilang semua, jadi untuk parameter water in air ini kita masukkan angka 0, dan untuk yang water uncover juga kita masukkan parameternya 0. Oke, kemudian kalau sudah semuanya terisi, kita klik run. Nah, ini sudah terisi nih, sudah terkoneksi semua juga. Kemudian kita dapat memperlihatkan bentuk grafik dari hasilnya. Kemudian kita klik map dari interface. Kemudian kita pilih graph page, kemudian kita taruh di layar putih atau dimanapun, dimana saja. Kemudian kita klik tombol seperti jarum pentul yang ada di ujung kiri atas. Kemudian kita juga ingin menampilkan tabel dari hasil si grafik. Kita klik tabel pad, kemudian klik di tempat kosong. Kemudian sama kita rapikan dan klik jarum pentul yang ada di pojok kiri atas.
Nah, kalau ada bayangan seperti ini pada program Stella, kita bisa dengan cara membuka Maps lain, kemudian balik lagi ke Maps Interface. Oke, parameter yang akan kita tampilkan pada grafik yaitu ada water in paint, water in air, water uncover, sama total water. Jadi, ada 4 parameter yang akan kita tampilkan. Caranya gimana? Klik 2 kali pada grafik. Oke, setelah muncul, kita masukkan parameter yang ingin kita amati, yaitu pertama ada water in paint. Yang ini kita klik ke sebelah kanan. Kemudian ada water in air, kita pindahkan ke kanan juga. Selanjutnya ada water on cover. Lalu yang terakhir ada total water. Nah, perhatikan untuk parameter yang kita mau amati itu sudah tersusun secara rapi, itu sesuai sama yang sudah dicontohkan, yaitu ada paint, air, cover, sama total water. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul nih di grafik-grafiknya untuk parameter-parameternya. Kemudian untuk tabel ini kita bisa gunakan ingin mengetahui salah satu saja dari 4 parameter di grafik. Kita mau coba yang ada di air. Kalau sama caranya, diklik dulu, kemudian klik tanda panah ke kanan, lalu akan muncul di selection. Kemudian klik OK. Nah, caranya menampilkan grafik dengan meram dari hasilnya. Oke, akan seperti ini ya. Karena parameter yang kita mau cari kan si water in air yang ada di tabel. Coba kita mau hapus si tabel ini. Oke, hapus. Kemudian kita clear dulu. Habis kita clear, coba kita running lagi. Oke, tetap seperti ini ya. Kemudian kita mau buat grafik lagi, tapi hanya 2 parameter yang ingin kita tampilkan. Oke, sama. Yang ingin kita tampilkan itu ada si air sama si cover. Oke, dan kita run. Oke, sudah muncul ya 2 grafik, ada contoh yang sudah diberikan. Terima kasih.